Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa ciri khas kita sebagai anak-anak Allah adalah saling mengasihi, seperti Allah mengasihi Anda dan saya. Dikatakan dalam bacaan tadi, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan terus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi siapapun, termasuk mengasihi orang yang sering sekali menyakiti dan melukai perasaan kita. Memang tidak mudah, tapi sekali lagi, Allah sudah mengasihi kita. Seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah selalu memberikan pengampunan bagi kita. Maka Allah menghendaki hal yang sama yang harus kita sebarluaskan dalam kehidupan kita. Mengasihi semua orang, termasuk mengasihi musuh kita, dan berdoa bagi mereka yang membenci kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang seperti dalam Injil tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kadang kita juga berlaku demikian. Ketika ada orang yang menyakiti kita, siapapun mereka, kita kadang berkata, tunggu saatnya, saat pembalasan yang akan saya lakukan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan demikian. Kita harus punya kasih dalam diri kita. Kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Maka mari kita saling menjaga, saling menghormati satu sama lain. Tidak menuntut orang untuk menghargai kita, tapi kita juga harus menghargai orang lain. Tidak menuntut untuk orang memahami perasaan kita, tetapi kita juga harus memahami perasaan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun. Dia memberikan matahari, bulan, hujan yang sama bagi orang baik maupun orang yang jahat. Dia tidak membeda-bedakan. Ini kualitas hati Allah yang Maha Rahim yang harus kita miliki dalam kehidupan kita masing-masing.
Kalau kita hanya berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik pada kita, maka kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Dikatakan oleh Yesus tadi, apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Maka kalau kita punya Allah, kalau kita selalu menyembah Dia, kita mengatakan bahwa kita orang beriman, kita harus jauh lebih daripada itu. Kita punya teladan Allah yang menunjukkan teladan pemberian diri secara total bagi kita. Maka Allah menghendaki tadi dalam bacaan Injil, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu sempurna adanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Teruslah menjamah mereka dengan rahmat kesabaran, biarlah mereka mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan. Kami persembahkan hidup mereka yang sedang sakit ini. Biarlah rahmat kesembuhan boleh terjadi pada hidup mereka masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.